Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Budiah. Kali ini kita akan belajar materi IPAS yang sangat menarik dan seru. Sudah siap? Mari kita mulai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar sistem gerak manusia yaitu tulang, otot, dan sendi. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah tentang sistem gerak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang dan membuat pembelajaran yang inovatif berupa media audiovisual tentang sistem gerak manusia. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil proyek yang sesuai ide dengan detail dan percaya diri. Pernahkah kalian berpikir, mengapa ya tubuh kita bisa bergerak? Kita bisa berjalan, menulis, berlari, dan melakukan aktivitas gerak lainnya karena tubuh kita memiliki alat gerak. Tubuh kita memiliki sistem rangka yang saling bekerja sama untuk melakukan gerak. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak terdiri dari 3 komponen penting yaitu tulang atau rangka, otot, dan sendi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tulang atau rangka. Tulang mempunyai beberapa peran penting dalam tubuh manusia. Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Disebut alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak hanya dengan bantuan otot. Yang kedua sebagai tempat melekatnya otot. Otot yang melekat pada tulang biasa disebut otot lurik atau otot rangka. Yang ketiga sebagai pembentuk tubuh. Susunan-susunan tulang dalam tubuh inilah yang membentuk tubuh manusia. Dan yang keempat melindungi organ-organ penting tubuh seperti tulang tengkorak yang melindungi otak manusia atau tulang rusuk yang melindungi organ-organ seperti paru-paru dan hati. Susunan rangka tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tulang tengkorak, yang kedua tulang anggota badan, dan yang ketiga tulang anggota gerak. Coba bayangkan, kalau tubuhmu hanya berisi tulang tanpa otot, apa yang akan terjadi? Apakah kita masih bisa bergerak? Pembahasan yang kedua yaitu tentang otot. Otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot memungkinkan terjadinya gerakan pada tubuh, baik gerakan yang disadari seperti berjalan maupun gerakan yang tidak disadari seperti pergerakan organ dalam. Otot terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos terletak pada organ-organ dalam yaitu otot pembuluh darah, otot saluran kelamin, otot dinding rahim. Disebut juga otot tidak sadar. Ciri-cirinya berinti satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Dan yang selanjutnya bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, tidak cepat lelah. Yang kedua, otot lurik. Disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka. Ciri-cirinya sel berinti banyak, berbentuk silinder, mempunyai bagian gelap dan terang sehingga seperti lurik. Bekerja atas kesadaran dan menurut perintah otak, dan kontraksi yang terus-menerus menimbulkan kelelahan. Sel-sel otot membentuk serabut otot. Kumpulan serabut otot membentuk berkas otot. Kumpulan berkas otot membentuk otot yang biasa kita sebut daging. Bagian tengah otot menggembung dan kedua ujungnya keras mengecil disebut urat atau tendon. Tendon inilah yang melekat pada tulang. Yang ketiga, otot jantung. Terletak pada jantung, strukturnya menyerupai otot lurik. Ciri-cirinya berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Jumlah inti selnya satu atau banyak terletak di tengah serabut, bekerja di luar kesadaran dan dapat bekerja terus-menerus. Keistimewaan dari otot jantung adalah mempunyai struktur seperti otot lurik, tetapi bekerja seperti otot polos. Nah, sekarang yuk coba buat gerakan sederhana untuk menunjukkan kerja otot lurik. Misalnya mengangkat tangan atau melompat kecil. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa tulang.
Sendi memungkinkan kita untuk jongkok, duduk, dan menggaruk punggung yang gatal. Ada 6 macam sendi yang akan kita pelajari, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, dan sendi gulung. Ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu sendi engsel. Contohnya siku, yaitu pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini diarahkan satu arah saja, seperti membuka dan menutup pintu. Yang kedua, sendi peluru. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi ini dapat digerakkan ke segala arah loh. Yang ketiga, sendi geser. Sendi geser adalah pertemuan tulang-tulang belakang atau tulang-tulang telapak tangan. Seperti namanya, tulang ini hanya bisa bergeser-geser sedikit saja. Dengan adanya sendi geser ini, tulang belakang kita dapat kita gunakan untuk bisa membungkuk. Yang keempat, sendi putar. Contohnya ada pertemuan antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi ini memungkinkan kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang kelima, sendi pelana. Contohnya adalah pertemuan antara ibu jari dan telapak tangan. Sendi pada pangkal ibu jari yang memungkinkannya bergerak menjauh dan telapak tangan dan bergerak ke berbagai arah untuk membantu menggenggam. Dan yang keenam, sendi gulung. Contohnya sendi antara tulang telapak tangan dan tulang jari, serta sendi antara tulang pengumpil dan pergelangan tangan. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas kreatif. Yuk buat video singkat di Canva berisi penjelasan tentang tulang, otot, dan sendi, serta fungsinya dalam sistem gerak manusia. Kalian bisa menggunakan icon-icon yang ada di Canva, animasi bergerak, dan warna berbeda untuk tiap bagian. Setelah kalian membuat proyek, mari kita merefleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa hal menarik dari sistem gerak manusia? Dan yang kedua, gerakan baru apa yang bisa kamu ciptakan dengan tubuhmu? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sistem gerak terdiri dari tulang, otot, dan juga sendi. Semua bekerja sama agar kita bisa bergerak bebas. Yuk jaga kesehatan sistem gerak dengan olahraga, makan bergizi, dan postur tubuh yang baik. Ayo bergerak dan berkreasi setiap hari. Sekian video dari Ibu, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat anak-anak hebat!